Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Martina Andriani. Nomor induk mahasiswa 2010411157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Berikut merupakan bunyi surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran atau gangguan. Karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah atau seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu isi tafsir surah Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan tentang haid, yaitu suatu kotoran karena darah haid adalah kotoran dan najis. Wajibnya menjauhi wanita atau istri yang sedang haid dan haramnya jima ketika haid dan nifas. Sebagaimana perintah Allah, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan yang dimaksud menjauhi dalam ayat adalah jima. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki dan wanita yang mana mereka diperintahkan untuk melakukan hubungan suami istri ketika haid dan nifas. Karena hal itu adalah suatu kotoran yang menimbulkan madharat atau bahaya bagi mereka berdua. Haramnya melakukan jima ketika selesai dari haid atau nifas sebelum ia mandi, sebagaimana firman Allah. Apabila mereka telah suci, maksudnya mereka telah mandi, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Disyariatkannya bagi seorang suami menggauli istrinya setelah ia suci dari haid. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya, akan tetapi yang benar bahwa perintah mencampurinya dalam ayat tersebut menunjukkan diangkatnya larangan tersebut dan diboleh melakukannya. Diharamkan bagi manusia melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala, baik terkait dengan tempat ataupun waktu dalam hal mempergauli istrinya. Diperbolehkan bagi seorang suami mendatangi istrinya atau jima dari arah mana saja, dari depan, belakang, atau lainnya. Akan tetapi disyaratkan harus pada tempatnya, kemaluannya, tempat jalan keluarnya anak. Dilarang keras atau haram mendatangi istrinya di duburnya, sebagaimana hal itu ditegaskan pula oleh Rasulullah SAW
Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi istrinya atau jima di duburnya, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Penetapan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, yang mana Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat, suci secara batin, dan orang-orang yang bersuci, suci secara lahir. Untuk selanjutnya yaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 223, menjelaskan bahwa istri adalah ladang bagi suaminya. Maksudnya tempat baginya untuk menanam benih yang diharapkan darinya lahir keturunannya. Disamakannya atau dikiaskannya dengan ladang karena ada kesamaan dibolehkan bagi pemiliknya mendatangi kapan saja, dari arah mana saja, dan dengan cara bagaimanapun, juga dengan syarat hanya di tempatnya dan bukan pada waktu yang dilarang seperti ketika haid dan nifas. Seorang pemilik ladang sangat mengharapkan ketika menanam tanamannya mendapatkan hasil yang banyak. Demikian juga hendaknya seorang suami ketika menanamkan benihnya, ia berharap agar mendapatkan keturunan yang banyak. Karena itulah maksud dari sebuah pernikahan dan apa yang harapkan oleh Rasulullah SAW dengan umat yang banyak. Penetapan adanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, hari perjumpaan dengan Allah. Dan ayat tersebut juga menjadi dalil bahwa orang-orang yang mukmin akan melihat Allah Ta'ala tanpa ada tabir penghalang di akhir nanti. Kabar gembira bagi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di antara kabar gembira tersebut adalah melihat Allah di akhirat nanti, dan tidaklah hal tersebut didapatkan oleh orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.